hampir dapat dipastikan kita jadi orang munafik. Jadi kita beda antara kenyataan dengan apa yang kita topengkan. Kita dihargai orang, gak ada salahnya. Tapi kita menipu diri karena larut dalam penghargaan orang, itu pasti bermasalah. Maaf saya ulang sedikit ya, karena mungkin di sini baru. Satu, kalau orang senang dipuji, penyakitnya ujub. Merasa takjub dengan dirinya sendiri. Kalau orang sudah ujub, itu udah pasti nggak mau bisa robah. Yang kedua, dia akan sombong. Sombong itu dua, batarul haq wa gomtun nas. Orang sombong itu tidak suka dapat masukan, nasihat. Dan suka meremehkan orang lain. Jadi kalau kita udah ujub, kalau ada yang ngasih koreksi itu, udah nggak suka, sebel aja. Padahal kita jauh mementingkan koreksi daripada pujian. Coba, ibu, di hidung ibu ada upil. Di hidung itu apa sih? Kalau di kan ada sesuatu lah. Mana yang lebih ibu perlukan? Orang yang ngasih tahu, Bu, itu di hidungnya ada kotoran atau ibu wajahnya cemerlang, ceria, mana yang dibutuhkan? Mau ngapain dipuji sampai di sini segede gini ya? Tapi orang tuh suka sekali tuh Pak. Kayak duduk begini, di depan ada ular yang mau masuk, di situ ada makanan yang enak. Mana yang kita perlukan informasi tentang ular yang bahaya atau makanan yang kita sukai? Cuman ibu-ibu yang jawab nih. Pak, yang mana? Ular, jauh lebih bahaya. Nah, kita lebih membutuhkan koreksi, kritik, saran daripada pujian. Kalau kita dikritik, itu aset bagi kita. Kenapa kita suka bercermin? Karena kita ingin tahu apa yang sebenarnya ada pada diri kita, benar? Nah, ibu bapak yang baik, tapi nafsu nggak suka dikritik tuh Pak. Itu akibat kita kebanyakan dipuji orang. Makin banyak dipuji, makin banyak dikagumi, makin keras hati kita. Kalau tidak hati-hati. Lalu kita akan jadi pendengki. Karena kalau kita udah suka menonjol, dipuji sebagai orang yang nanti kita nggak suka kalau ada yang kira-kira bakal menyaingi kita. Makanya itu kalau udah ada pengajian lain jengkel. Masjid dengan masjid lain juga jengkel. Ada kiai, lalu ada kiai yang lain jengkel. Itu gara-gara dia ketipu oleh statusnya sebagai ulama, sebagai kiai. Harusnya kan senang. Di dalam dakwah ini harusnya seperti ngegotong mayat. Makin banyak yang ngegotong, makin ringan dakwah. Coba, mau nggak Bapak ngegotong mayat sendirian? Hah? Ada mayat digotong sendirian, kan dia jadi megang. Nggak enak loh Pak. Oh, jadi horor begini. Hadirin, kebayang tidak? Coba nanti ada jenazah di sini pangku sendiri. Nanti nggak mau lepas. Apalagi bahayanya udah ujub, udah sombong, udah dengki. Dan yang lebih lagi bahaya, orang yang senang dipuji itu cenderung dangkal. Jadi kalau melakukan sesuatu tuh hanya topeng supaya orang terpesona. Jadi isinya nggak pernah bagus. Nanti ngomongnya juga celetak-celetuk sekenanya, sekepikirnya. Nggak pernah bisa dalam mikirnya tuh. Tua si tua tapi belum tentu bisa dewasa. Itu akibat orang yang senang dihargai. Jadi bagaimana mengarana mau tidak mau, kalau kita punya kedua kayak Pak Bupati ini mau nggak mau Pak. Orang pada menghargai, benar? Atau jadi komandan di kantor, walaupun prajurit tebal sama atasannya, tetap hormat. Jadi gaji ya buat menghormat. Itu kalau nggak hati-hati kemakan tuh Pak. Hormat, waduh, defile pasukan. Hormat senjata. Wah, kalau enggak naik. Padahal itu tuh yang dihormat tuh jabatannya, bukan orangnya. Halo? Kalau kemakan itu Pak, ini saya kagum pada suatu kejadian, lagi naik travel, turun di sebuah peristirahatan. Lalu saya bagian depan, di belakang tuh ada turun bapak-bapak.
Langsung sesudah turun, nyelamin. Masih ingat saya? Wah, saya mohon maaf nih Pak, harus diingatkan kapan terakhir ketemu. Dulu, waktu saya masih dinas. Kelihatan dari posturnya ini pasti tentara. Saya ingat. Beliau dulu Pangdam, Panglima Kodam di satu tempat. Oh iya Pak. Bapak sekarang dinas di mana? Saya sudah pensiun. Tapi rileks sekali itu Pak. Bayangkan dari asal di depan dihormat-hormat, sekarang naik travel paling pojok, paling belakang. Karena beliau sadar situasi, ya jadi rileks. Tapi ada yang namanya post power syndrome. Ayo, apa tuh artinya? Dilarang merokok, ya. Yang dia karena kebiasaan dihormati, jadi mudah jengkel, mudah tersinggung, dan kalau ada yang nggak ngehormat tuh sakit hati, Pak. Ini dulu ada seorang rektor di sebuah kampus, rajin ke masjid, Pak, waktu jadi rektor. Nah, giliran sudah tidak jadi rektor, tidak ke masjid. Karena kan nggak enak, biasanya silakan Pak Rektor. Nah, sekarang ke masjid nggak ada yang ngomong gitu. Jadi dia nyesek di sininya. Nah, itulah korban-korban pujian penghargaan. Pertanyaan bagaimana latihannya supaya kita tidak merasa ujub, ria, sakit hati kalau kena penyakit. Satu, ya. Yang harus kita yakini bahwa kalau kita ditakdirkan dipuji, dihormati, dikagumi orang, itu pasti ini adalah ujian dari Allah. Harus sadarnya ke sana. Ujian itu kan belum tentu lulus. Kalau benar mengerjakannya, lulus. Masih ingat teori kemarin waktu ceramah? Orang itu gagal bukan karena soal. Orang itu gagal ujian karena salah jawabannya. Benar kan? Kenapa seperti yang baru kepikir, Pak? Nah, jadi ujian jangan takut. Mau jadi apa aja, itu udah ujian. Dan yang jadi itu, kayak jadi wali kota, jadi kiai, dan sebagainya. Itu adalah takdir Allah. Bukan karena pinter-pinter amat. Saya juga Pak jadi begini tuh, punten ya Pak, banyak ini santri atau para ustadz di pesantren yang jauh lebih banyak ilmunya Pak. Ada Ustadz Abdul Wahab, Ustadz Roni, banyak di pesantren. Apa yang jadi saya kadang mikir gitu Pak. Saya siapa? Kuliah elektro. Nggak nyambung Pak. Hobi bisnis dulu ya. Nah sekarang jadi begini, ini mah garis takdir Pak. Beneran. Makanya kalau datang tamu dari Arab, saya suka sembunyi. Habis susah ngobrolnya bahasa Arabnya cepet-cepet Pak. Harus ada ustadz lain yang mendampingi. Ya sambil belajar kursus. Tapi udah garis Pak ini Pak. Nggak nyangka bekal begini. Bapak tentara, sekolah elektro. Ya, biasa dari kecil dagang. Jadi penceramah begini. Dan saya harus sadar ini tuh ujian. Belum tentu saya jadi selamat dengan ceramah begini. Saya bisa ujub, bisa ria, bisa takabur, bisa beda antara ceramah dengan kelakuan. Ceramah dibagus-bagus, aslinya enggak. Saya bisa dikutuk nih gara-gara takdir ini tidak lulus. Na'udzubillahi min dzalik. Dalilnya kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kemurkaan di sisi Allah bagi yang berkata-kata yang tidak diperbuatnya. Jadi penceramah, jadi mubalik itu bisa jadi ahli neraka tuh Pak. Kalau niatnya enggak benar, caranya enggak benar, ngomong dengan kelakuan beda. Ulama su namanya. Na'udzubillahi min dzalik. Halo? Ini belum tentu tuh yang di dunia dikenal sebagai dai, ulama, dai kondang di akhirat selamat tuh belum tentu. Karena ini ujian hidupnya. Halo? Tapi kalau dia lulus, dengan jadi penceramah tuh jadi takut ke Allah. Dia belajar terus-terusan, memperbaiki diri serius, tidak merasa lebih dari yang lain. Kata guru saya kan, kalau jadi ustadz itu
maksimal merasa sama dengan umat, yang benar itu di bawah. Alhamdulillah. Pak, para pendengar, ada calon kiai. Itu aja yang enak. Siapa tuh anak siapa? Nggak boleh gitu. Mendingan doa ya. Calon ulama, siapa tahu dikabulkan. Benar? Yang baik-baik aja lah kalau mikir, kalau bicara. Sampai di mana, Pak? Bapak fokus sekali sampai lupa apa yang dibicarakan. Sampai di mana barusan? Tuh kan lupa semuanya kan. Dai, ya itu takdir loh Pak. Nggak pinter-pinter amat juga sama. Mau jadi presiden sekalipun nggak perlu pinter-pinter amat. Kalau ada takdirnya jadi itu Pak. Ini bukan nyebutin negara mana-mana ya. Kalau ada takdir jadi Pak. Itu ujian apakah jadi pemimpin yang dicintai Allah atau menjadi pemimpin yang menjauhkan orang dari Allah. Banyak penjahat juga dijadikan pemimpin. Hitler juga presiden, benar? Jadi kita nggak boleh terkecoh bahwa apa yang ada ini karunia. Belum. Apa yang ada adalah ujian. Nih seperti air di depan saya. Ini adalah belum jadi nikmat nih Pak. Pertama sayanya juga belum minum. Yang kedua kalau saya minum ingat ke Allah atau enggak. Yang minum banyak, kucing minum, monyet minum, kita minum. Kalau kita main gelek-gelek aja, nggak ingat ke Allah, berarti kita nggak syukur, belum jadi nikmat. Makanya maaf, kalau nanti ditakdirkan punya harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, itu adalah apa tadi? Ujian, belum tentu lulus. Jadi ngetop juga, pun saya juga nggak tahu Pak kenapa saya jadi ramai dikenal orang, nggak kebayang Pak, nggak kebayang, nggak tahu saya bakal punya takdir begini Pak. Dan saya pernah babak belur, kan gagal dulu ya, zaman dipuji rame-rame tuh ternyata belok hatinya, jadi menikmati pujian yang asalnya Darut Tauhid karena nggak siap waktu zaman dulu lah ya. Zaman diuji ngetop jadi daru duit ya. Belok pesantren tuh Pak. Jadi santrinya juga belok. Wah menuhankan dunia. Alhamdulillah diberikan oleh Allah. Diingatkan lewat heboh zaman dulu ya. Yaitu babak ketiga namanya babak belur. Nah itulah malah yang menyelamatkan. Wah saya kalau nggak dikasih heboh kayak dulu. Udah tetap larut di dalam topeng. Nauzubillahi min dzalik. Makanya ujian 2, bagaimana supaya lulus ujian? Ayo. Nah, bedanya ujian sekolah dengan ujian hidup. Kalau ujian sekolah, lagi ujian, lagi UN. Terus ngomong gini ke guru, duhai guru yang baik hati. Duhai guru yang cerdas. Duhai guru yang tahu jawaban soal ini. Tolonglah guruku, tuntun saya memberikan jawaban ini. Saya serahkan semua soal ini kepadamu guruku. Kira-kira digimanain tuh oleh guru hadirin? Guru akan menjawab gini, baiklah murid blon. Baiklah muridku yang malang, silakan segera keluar dari ruangan ini. Nah bedanya ujian hidup Pak, kalau ujian sekolah begitu, kalau ujian hidup, maka kita ini disukai oleh Allah kalau kita minta tolong ke Allah. Kayak orang masuk hutan, mau jalan sendiri atau mau ditunjukin. Nah, kalau ditunjukin oleh yang punya hutan, nikmat masuk hutan belantara. Ini saya ke Pangkal Pinang, Pak. Kalau harus nyari alamat sendiri, nggak nyampe-nyampe. Ada pangkal areng, ada pangkal apa tadi? Macam-macam di sini. Tapi dituntun oleh polisi di depan dia, di belakang. Nyampe tuh Pak, nggak usah ribet. Nah enaknya begitu Pak. Kalau kita, karena saya pasrah sama yang jemput, benar?
Coba kalau saya melawan terus yang jemput, nggak nyampe-nyampe. Saya pasrah saja ke Pak Supir, mau dibawa kemana mangga. Nah, pasrah ke Allah tuh menyebabkan sempurna ikhtiar kita. Ini yang jarang dimiliki nih Pak. Harusnya makin diberikan dunia, ujian, makin dekat sama Allah. Jadi Allah nanti menuntun pikiran kita, menuntun lisan kita, menuntun hati kita. Allah akan datangkan nanti orang-orang yang bisa menuntun kita menjadi lebih baik. Kalau kita imannya kurang kuat, nanti akan ada guru, ulama atau siapa yang membantu. Kalau kita kurang jago di dalam sistem keuangan, nanti Allah gerakan ahli keuangan yang membantu kita, yang jujur dia. Kalau kita kurang mahir dalam sistem, nanti Allah gerakan orang yang ahli sistem, yang sekolahnya sistem, dengan sukacita nanti dekat dengan kita. Jadi kita bisa menjalani profesi ini ditolong oleh Allah setiap waktu. Halo? Jelas tidak nih? Nah, jadi ini rahasia saya sebetulnya, Pak. Jadi kalau mau tahu yang paling saya takutin dalam sekarang ditakdirkan jadi penceramah ini, takut nggak dituntun Allah, Pak. Ngomong bekal ngelantur, ya, kelakuan bekal sekenanya. Ini kan jadi saya menyebarkan dosa kemana-mana. Tapi kalau Allah nuntun, insya Allah. Makanya saya bersyukur ada ya guru yang selalu menuntun dan memantau kelakuan. Dikasih rapot nih Pak. Saya nih kalau udah kebanyakan ngomong salah, keluar rapot. Kalau ibadahnya kurang bagus, keluar rapot. Kalau tangisannya kurang bagus, ada rapotnya. Mana katanya suara paling merdunya. Nah, ada yang membantu begini membuat karena repot Pak. Ini jadi bupati, jadi wali kota, sibuk sekali kita, ya kan? Kalau nggak ada yang memantau, nggak ada yang mengingatkan, oh bisa kebablasan ini Pak. Karena siapa coba sekarang yang berani mengoreksi pemimpin? Kalau nggak dengan sadar, kita punya orang yang membantu. Makanya, strategi ketiga, satu tadi apa? Yakin ini ujian. Yang kedua, harus selalu dekat dengan Allah. Nah, strategi ketiga yang harus sekuat tenaga, jujur diri. Makanya Bapak Ibu harus punya waktu untuk tafakur. Ini yang jarang dilakukan. Bapak coba pakai potret nanti ya. Pada waktu menyendiri, tahajud. Lihat potret. Kamu nih kira-kira ahli sorga atau ahli neraka. Udah langsung nyut-nyut pikiran. Ini mulut kira-kira mulut yang banyak zikir atau banyak bawel. Lipstik memang mahal. Tapi omongan murahan. Kalau Bapak punya pangkat misalkan tentara atau polisi. Ini apa-apaan segala dipakai. Kamu tuh jadi pengayom masyarakat atau jadi beban buat masyarakat. Wah. Lihat potret orang tua, kamu tuh anak yang berbakti ke orang tua atau anak durhaka. Kalau kita sarjana pakai toga, lihat, kamu pakai toga begini teh. Selama kuliah tuh jadi mahasiswa tuh bener atau enggak? Pacaran, nyontek, jarang ibadah. Pak, kalau kita rajin melihat potret kita dengan jujur, apa yang Allah tahu tentang kita, insya Allah kita akan lebih baik, Pak. Orang yang muji itu nggak tahu apa-apa. Makanya luangkan waktu. Saya teh bener enggak? Saya jadi mubalik teh bener enggak? Ini omongan saya tuh saya ngelakukan enggak? Saya tuh apa niatnya? Ceramah-ceramah kayak gini keliling tuh apa niatnya? Cuma nyari imbalan, nyari kekaguman orang. Itu diperiksa terus Pak. Orang yang tidak punya jeda itu pasti kebablasan. 2. Teknik evaluasi dirinya ya. Kan tadi satu ujian, yang kedua adalah kita minta petunjuk Allah, deketin Allah. Dan yang ketiga teknik ini ada 5. Teknik yang belakang ini ya, yang evaluasi diri. Jujur diri. Yang kedua miliki cermin. Jadi kita harus punya orang-orang yang berani jujur. Ini Pak Bupati, istri tuh harus jujur ya. Ngomong ke Bapak teh.
Pak Wali, mumpung masih muda, istri itu harus berani ngomong apa adanya, lebih berani dari siapapun. Karena kan yang paling dekat dengan kita tuh pendamping hidup, anak. Kalau kita sering keluar, itu orang-orang luar mah cuman, oh papa, salah. Cuman gitu. Tapi yang di rumah kan udah tahu modal kita. Hah? Itu harus jadi cermin. Pak, Bapak, nanti isi ayo Bu ngomong apa adanya. Pak, benar nih Pak, benar. Satu Pak, misal kalau istri Bapak anak ngomong, satu Bapak tuh kebanyakan ngomong. Di rumah tuh nasihat aja sama anak-anak. Padahal nasihat itu juga Bapak nyuruh anak ngaji, tapi Bapak ikro jadi 2. Nambah-nambah. Baik Bu, baik, saya akan ikut ngaji. Gitu jawabannya tuh. Pak, jangan galak dong di rumah. Anak-anak gak ada yang betah tuh lihat Bapak. Kalau Bapak datang dari kantor, anak-anak pada sembunyi ke rumah tetangga. Oh gitu ya Bu, siap. Bapak akan gitu, jangan. Ini bukan ngambek Bu. Papa tuh tipe Umar bin Khattab. Kalau orang dikasih masukan sibuk menjawab, yang ngasih masukannya kapok. Kehilangan kita aset. Dengar ya, koreksi saran itu aset. Itu karunia besar. Pujian tuh nggak ada apa-apanya. Jauh lebih penting dikoreksi daripada dipuji. Dipuji mah bikin tinggi hati, dikoreksi bikin jadi baik. Yang tadi ular itu, lebih penting ular dikasih tahu. Sekarang kita dikasih tahu roti, tapi kita dimakan ular. Kapan makan rotinya? Selanjutnya, jadi buka akses. Beri saya masukan apa adanya. Memang nafsu kita tuh nggak suka dikoreksi. Suka nyelek di sini ya. Suka mau aja ngasih alasan. Tahan. Nggak ada bahayanya dikoreksi. Nikmati koreksi itu sebagai karunia Allah. Bukankah kita selalu minta ihdinas siratal mustaqim, minta diberi petunjuk, nanti kalau datang petunjuk syukuri. Ya, teknik selanjutnya adalah harus punya guru. Kayak kita sakit datang ke dokter, kita usahakan punya teman, punya guru, orang yang lebih berilmu, yang tidak punya kepentingan apa-apa dari kita. Jadi bukan seperti guru saya ini, Pak, nggak ada kepentingan apa-apa. Dikirim pulsa 50.000 aja nggak mau. Tapi kepentingan beliau tuh ngebantu saya siang malam supaya bisa bertugas dengan baik. Tanpa pamrih. Mintalah Allah punya guru, Pak. Yang gurunya tuh tulus, bukan memanfaatkan kedudukan posisi kita untuk kepentingan dia. Kalau gurunya nggak tulus, nggak akan berani ngasih masukan yang pedas. Paling juga yang bagus-bagus supaya tetap dapat bonus. Nggak penting. Nggak penting kita orang-orang yang memuji kita. Kita perlu pedas-pedas saja. Pahit-pahit. Ya kan? Ini racun. Jangan diminum. Tegas gitu Pak. Jangan lakukan ini akan membinasakan. Tidak. Oh kayak gitu Pak. Kalau gurunya lembek, kalau bisa mah jangannya ya, kita minum juga tuh racun. Jadi kita harus punya guru yang tahu bahayanya dan berani tegas. Biasanya orang berani tegas karena nggak ada kepentingan, Pak. Kalau kita udah utang budi, udah merasa itu udah nggak bisa tegas. Saya dengar ini ya dari seorang cukong yang tobat. Cukong ini ngomong gini, dia banyak uangnya dan asalnya tidak punya iman. Caranya kasih hadiah terus aja. Beliin HP, istrinya dibeliin tas, anaknya dikasih ongkos, mau keluar terus dikasih. Orang ini baik kayak gini, tahu akibatnya? Kitanya jadi nggak bisa apa-apa. Dia nelpon kapanpun, kita harus angkat. Dia datang kapanpun, kita harus buka. Sampai membeda-bedakan kita dengan yang lain. Dan kalau dia bikin kesalahan,
kita nggak berani negur. Nah ini kita udah namanya terjerat oleh hutang budi. Makanya hati-hati nih, para pejabat, para komandan, para direktur, para pimpinan, para ulama, jangan mudah menerima sesuatu yang membuat kita jadi nggak bisa adil. Benar? Sok, kalau kita aparat dikasih terus, nanti susah nangkep kalau dia salah. Kalau kita terjerat oleh budi baik palsu dari orang. Nah makanya kita lebih membutuhkan guru yang tanpa pamrih. Yang ke berapa? Yang ke selanjutnya aja lah. Yaitu manfaatkan orang-orang yang tidak suka ke kita. Pasti ada yang tidak suka, Pak. Yang tidak suka ke kita juga nggak kalah setianya. Dia terus-terusan mikirin kejelekan kita, Pak. Orang yang sebel ke kita tuh adalah orang yang paling setia, nyari-nyari kekurangan kita, benar? Dan gratis. Tidak digaji. Makanya kita harus kirim bolu kepada mereka tuh. Dan kirim buah-buahan supaya mereka seger terus. Karena orang yang sebel ke kita tuh terus ngorek-ngorek kita, Pak. Ingat ya, tidak ada bahayanya orang-orang yang tidak suka ke kita. Yang bahaya tuh kita yang tidak suka ke orang. Tidak ada bahayanya kita dihina orang. Yang bahaya tuh kelakuan hina kita sendiri dan kesukaan kita menghina orang. Tidak ada bahayanya nama kita dijatuhkan oleh orang. Yang bahaya tuh kelakuan kita yang menjatuhkan nama kita sendiri. Jelas? Nabi Muhammad selain ada yang suka, ada yang tidak suka enggak? Jawab. Ada yang benci, ada yang menghina, ada yang memfitnah, ada yang memusuhi. Jadi hina tidak? Tidak. Karena yang menentukan kemuliaan itu bukan mulut orang, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan takut, wah saya di media dicemarkan, ya gak apa-apa. Yang bahaya tuh kelakuan buruk kita. Kemuliaan tuh milik Allah. Media mau menghancurkan nama kita, ya gak apa-apa. Kalau kita diangkat derajat, pasti tetap ngangkat. Benar? Tu'izzu man tasya, wa tudhillu man tasya. Allah yang memuliakan, Allah yang menghinakan. Makanya jangan takut oleh mulut orang. Nih mau tahu rahasianya supaya nggak sakit hati oleh mulut orang? Jawab, ada ini kalau mau, kalau enggak harus jelas nih mumpung pagi. Jangan suka ngambang begitu kan? Mau? Siapa yang menciptakan kita? Siapa yang ngasih rezeki? Siapa yang ngasih pahala? Siapa yang nutupin aib? Siapa yang bisa mengampuni dosa kita? Siapa yang bisa ngangkat derajat? Siapa yang bisa ngasih husnul khotimah? Siapa yang punya sorga? Nah, kalau semuanya milik Allah, ngapain capek-capek mikirin mulut orang? Sampai jeding, jebleh, nggak ngepek, nggak ngepek. Nah, kita sengsara karena kebanyakan mikirin mulut orang. Benar? Karunia mah dari Allah semuanya. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Bukan cuek. Salah ya, kalau gitu saya cuek. Akan pakai celana ke kantor. Pakai sarung maksudnya. Salah. Kita ini bukan cuek, tapi serius. Ingin dinilai Allah. Kalau orang yang cenderung kurang bagus, serius ingin dinilai orang. Kalau orang sibuk ingin dinilai Allah, pasti baiknya tuh sampai ke dalam-dalam. Kalau ingin dinilai orang, biasanya yang bagus cuman topengnya aja. Benar? Kalau ingin dinilai Allah, baiknya sampai ke dalam. Contoh gini, ingin dianggap pedagang yang ramah. Papa silakan, ayo minum ini. Ini baik nih. Minum dulu Pak, minum dulu. Aduh, Bapak ini keren banget. Ibunya juga awet muda. Ayo mau beli apa? Tahu-tahu nggak jadi beli. Amit-amit. Begitu. Hanya selang 2 menit itu roba. Karena dia baiknya baik palsu. Baik demi laku dagangan. Tapi kalau yang baik asli, maaf ya Pak, saya nggak jadi beli di sini. Ya nggak apa-apa Pak. Namanya juga rezeki kan tidak harus dalam bentuk beli. Silaturahim aja udah
Tapi saya kan udah minum dan makanan. Itu namanya juga udah rezeki Bapak. Pahala buat saya. Nggak jadi beli, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Namanya juga nggak ada takdirnya Bapak. Masih rezeki ke saya. Ada Allah yang ngatur, Pak. Nggak apa-apa. Saya sudah untung kok kedatangan Bapak aja bawa berkah. Itu baik asli. Karena nggak ada ruginya yang baik asli. Yang baik palsu pasti beda-beda. Ada kepentingannya. Halo? Jadi ibu kalau masak, kalau ibu baik asli, ya masak, nggak dimakan suami, nggak sakit hati, Bu. Karena ibu nggak ada ruginya. Niat, masak udah jadi pahala. Masak, osreng jadi pahala. Nggak dimakan oleh suami, berarti pahala sabar. Ibu lapar, ibu yang makan. Ruginya di mana? Ruginya tuh kalau nggak ikhlas. Anak-anak tuh, gitu tuh. Bapakmu nak. Udah dimasakin dari pagi, nggak dimakan. Bukan berterima kasih. Sakit hati ibu. Sakit. Dasar nggak ikhlas. Kata anak-anak, kenapa dong ibu nikah sama bapak? Habis nggak ada lagi nak. Oh, lebih jelek lagi tuh dosa. Hadirin sekalian, jadi manfaatkan orang-orang yang tidak suka ke kita ya. Karena mereka adalah orang-orang yang dengan sukacita dan tulus ikhlas terus-terus mencari kekurangan kita. Gak ada ruginya, gak bahaya. Yang rugi itu kita yang sebel sama dia. Dia sebel sama kita, wajar. Nabi aja yang mulia ada yang sebel. Masa kita yang nyebelin asli gak ada yang sebel? Ya. Halo? Teruskan satu lagi, terakhir bonus ya. Lalu lihat yang terakhir, supaya kita jadi baik, lihat fenomena di sekeliling kita. Oh ini Pak, ini duduk begini. Itu nggak merah Pak? Nggak, oh ya. Ini duduk begini, maaf ya. Ini ilmu semuanya loh Pak. Di depan, di samping, kiri, kanan, itu adalah ilmu. Ada yang tawadu, ada yang sopan. Oh, saya ditakdirkan lihat orang sopan. Ini pelajaran bahwa saya harus sopan. Lihat ada yang petantang, petenteng, arogan. Ih, nggak enak. Oh, ini pelajaran dari Allah. Kalau saya bersikap petantang, petenteng, berarti orang lain nggak enak dengan. Apa kamu lihat-lihat? Oh, ngomongnya kasar, keras, ternyata nggak enak. Kita tuh harus ramah, tahu? Kita tuh harus ramah. Oh, pelajaran. Kalau ngomong nggak cocok dengan kelakuan, jadi bodor ya. Diam, diam. Jangan marah-marah kalian. La tagdob walakal jannah. Jangan marah-marah bagimu surga. Orang yang marah-marah itu orang yang kurang ingatan. Oh, begini ya. Orang kurang ingatan kayak gini. Yang ngomong dengan kelakuan beda. Pelajaran itu Pak. Kan ada tuh yang ngomongnya bagus tapi beda dengan kelakuan. Benar? Oh, ini pelajaran. Jadi kita tiap ketemu orang tuh belajar. Datang berita, telah terjadi konflik antara P3K, saya nggak boleh nyebut KPK ya, P3K dengan CMI, saya nggak nyebut HMI ya, karena nggak boleh nama mereknya disebutin. Karena ini ngomong ini dan ini tersinggung. Oh belajar. Oh berarti saya nggak boleh sembarang celetak-celetuk. Sembarang celetak-celetuk tidak menyelesaikan masalah, malah nambah masalah. Lihat reaksi dari organisasi itu, pelajari. Oh, sebaiknya tidak sampai berlebihan reaksinya. Kalau sampai lempar-lempar pot, hasilnya orang malah jadi enek kepada oknum-oknumnya. Benar? Engkau label Islam, tapi kok tidak sebijak yang dicontohkan Islam. Orang berpeluang salah. Ya, kita harus bereaksi tetapi tidak boleh overreaksi. Oh, ini pelajaran. Kalau berlebihan dalam reaksi, hasilnya orang hilang simpati. Ini pelajaran buat saya. Enak kan belajar terus begitu hadirin? Jadi baca koran itu, kita belajar terus dari koran. Seletak-seletuk. Ini kok ada kepala daerah ngomongnya seletak-seletuk seenaknya. Yang tadinya kawan jadi lawan. Ini pelajaran bagi saya. Saya tidak boleh arogan, tidak boleh ngomong seenaknya.
hasilnya adalah menimbulkan masalah baru daripada menyelesaikan masalah yang ada. Oh, ini pelajaran bagi saya. Enak begitu hadirin. Tiap ketemu orang tuh jadi bahan evaluasi diri. Jangan menilai orangnya, tapi mengambil pelajaran dari orangnya. Benar? Halo? Setuju tidak nih? Jadi tiap waktu kita tuh terus belajar, bergerak terus. Jangan sampai awet dalam kejelekan. Dulu ada masalah waktu kecil, solusinya marah, gak lulus. Dikasih tes lagi oleh Allah waktu remaja, marah juga. Waktu sudah kuliah ada masalah, marah. Udah nikah, marah. Udah tua, marah. Wah, gagal nih jadi tua. Jawabannya salah terus. 5 tambah 5, 2 jawabannya. Gak lulus. Udah tua, 5 tambah 5, 2. Kan begitu, Pak. Harusnya kan makin lama makin bijak kita ini. Kan? Dulu ada kejadian gini, marah. Kita belajar, oh marah gak bagus ini. Nanti sehari asalnya 5 kali marah, turun jadi 3. Turun jadi 2. Turun jadi 1. Itu orang yang benar. Dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Tua sih tua. Tapi kalau jadi pemarah, jadi nggak dewasa, benar? Makanya kalau para pemarah di rumahnya nyimpen papan. Tiap marah, tancepin paku. Hitung sehari berapa banyak paku yang nancep. 25. Berarti tiap 1 jam marah. Saya bertekad ngurangin marah. Pokoknya hanya boleh maksimal 20. Ya lumayan 20. Kurangi lagi target. Hari besok maksimal 15. Tiap mau marah. Ingat. Lama-lama 10. Gitu. Kalau udah biasa marah, minta maaf. Cabut pakunya. 20 kali marah, 20 kali nyabut paku. Pakunya memang habis, yang tersisa lubangnya. Ini gimana ngobatin luka di hati orang? Minta maaf sih gampang. Maafin saya ya, Mas. Maafin ya. Ngomong iya tuh belum tentu lukanya selesai. Karena beda, memaafkan dan melupakan itu beda tempat. Kalau memaafkan di sini, melupakan di sini. Kayak paku, dicabut sih cabut pakunya. Tapi lubang itu nggak gampang sembuhnya. Nah supaya nggak berlubang, jangan nancepin paku. Halo? Iya kan? Ini pelajaran tuh sederhana, Pak. Tapi kayak yang baru kepikir kita ya. Gimana supaya nggak ngobatin luka di hati orang? Caranya jangan dirobek perasaan orang. Ini belajar. Kalau lihat orang pemarah, hati kita robek, maka kita janji, saya tidak mau jadi pemarah. Kita tidak akan ngerobek hati orang. Jelas hadirin? Sing lulus ujiannya ya. Semua orang diuji. Ibu diuji jadi ibu, jadi istri itu teh ujian. Saya diuji jadi bapak, jadi kepala keluarga, jadi mubalik, itu ujian, belum tentu lulus. Lulus itu nanti kalau husnul khotimah. Supaya husnul khotimah, maka sederhana caranya, yaitu harus selalu baik. Berprasangka baik, berpikir baik, berkata baik, berbuat baik. Lulus, nanti lulusnya baik. Tapi kalau ngomong jelek, mikir jelek, prasangka jelek, kelakuan jelek, ujungnya su'ul khotimah. Nah, mudah-mudahan ini manfaat. Sudah kebablasan saya harusnya setengah jam ini. Maaf kepada yang di pesantren, silakan dilanjutkan ya. Ini semangat sekali lihat ibu bapak yang melotot terus. Silakan dilanjutkan di pesantren ya. Mau tanya jawab dengan yang di masjid. Terima kasih para pendengar.
di seluruh mancanegara juga yang menyimak. Alhamdulillah. Mohon maaf, sekian dari AA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bagi para pendengar radio SQ, AA jam 9 di Politeknik Muhammadiyah, ya, ada seminar revolusi hati, bukan revolusi mental, revolusi hati aja lah. Ya, kalau hati jadi baik mah mental jadi baik, benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.